Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan hal-hal yang kebetulan. Sebenarnya akhir-akhir ini ada dua hal yang menarik menurut saya. Yang pertama, pengadilan HAM yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional di Den Haag. Yang kedua, peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu penyerangan atau penembakan atau pengeboman bom bunuh diri di Paris. Ini dua hal yang menarik. Yang kedua-duanya tentu kita kaitkan dengan masalah Islam. Tapi saya tidak akan berbicara tentang yang berkaitan dengan HAM. Saya ingin berbicara tentang yang kaitannya dengan terorisme dan bagaimana seharusnya dunia itu menyingkapi. Atau kalau konsep apa umat Islam khususnya Muhammadiyah menyikapi peristiwa itu. Jadi kalau saya menangkap dari beberapa berita yang ada di surat kabar, peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 November kemarin, hari Jumat apa Sabtu itu. Kemudian yang meninggal itu 129 dan yang luka-luka ada 382 ya. Jadi kemungkinan memang masih ada yang meninggal. Nah, kalau kita kemudian mencoba mengkaji mengapa hal itu terjadi, mengapa itu bisa terjadi, siapa yang melakukan, motivasinya apa dan sebagainya, saya melihat ada setidak-tidaknya ada 4 skenario. Ya. Jadi skenario pertama yang melakukan itu adalah kelompok ISIS. Itu motifnya ya membela diri karena diserang Perancis. Itu juga sebelumnya melakukan bersama-sama dengan negara-negara Eropa yang lain, termasuk ada Amerika dan ada Uni Soviet juga, sehingga korban di kelompok di Syria dan orang-orang yang pendukung ISIS itu sangat besar, termasuk mereka yang sebenarnya orang-orang yang sipil lah gitu. Nah karena itu sebagai alasan untuk membela diri, maka kelompok ini kemudian melakukan penyerangan. Dan kalau saya membaca beberapa artikel, memang Perancis itu termasuk yang intelijennya tidak terlalu kuat sehingga dengan mudah ditembus. Tetapi ada analisis lain yang mengatakan sesungguhnya intelijen Perancis itu juga sudah sedemikian kuat, hebat, tetapi kecanggihan dari kelompok yang melakukan penyerangan ini memang juga sedemikian rupa baik, bahkan dibantu atau didukung oleh orang-orang yang ada di Perancis sendiri. Skenario kedua itu adalah upaya kelompok tertentu untuk merusak citra Islam. Merusak citra Islam
agar negara-negara Eropa itu tidak kemudian menerima imigran-imigran dari negara-negara Muslim, ya, karena orang-orang penduduk Eropa, karena ini nanti targetnya bukan hanya Prancis tapi ke seluruh Eropa, itu dengan banyaknya imigran-imigran Muslim itu banyak orang-orang Muslim itu yang kemudian berhasil menjadi orang-orang yang dalam bisnisnya itu sukses. Bahkan di Inggris, saya belum tahu, belum pernah ke sana, tapi menurut beberapa orang termasuk anak saya menceritakan ada jalan itu yang jalannya itu jalan, ya di situ boleh dikatakan mayoritas Muslim, dan di situ jalan tempat orang yang berbelanja dan orang-orang kaya-kaya yang di situ. Nah, sehingga memang dengan banyaknya imigran-imigran dari Timur Tengah dan dari daerah-daerah Muslim yang lain itu tingkat ekonomi Eropa, orang-orang Muslim di sana itu bisa naik dan bisa menjadi di atas kelas menengah itu. Ya. Salah satu contoh yang kemudian kalau di Inggris itu ya Al-Fayed dan itu kan yang terkenal itu. Nah, ini karena itu citra Islam ini harus dirusak supaya tidak banyak lagi orang-orang Muslim yang ke Eropa sehingga tidak mendesak perekonomian mereka. Skenario yang ketiga itu kejadian kemarin itu otaknya adalah Mossad. Jadi bin-nya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu punya gerakan yaitu yang mengajak orang-orang Yahudi itu kembali ke Israel. Gerakan Zionisme, Freemansori itu mengajak ke Israel. Tapi orang-orang Yahudi yang sudah mapan, orang-orang yang kaya, itu tidak mau karena merasakan adanya kenyamanan kehidupan di negara Eropa itu. Sehingga karena itu Eropa itu harus dibuat tidak aman, kacau. Dari mana orang Yahudi atau Mossad itu bisa mengatur itu? Ya karena memang intelijennya Israel itu mungkin bisa dikatakan yang tercanggih di dunia, dan juga ada dukungan dana yang luar biasa. Seperti kita ketahui, walaupun banyak orang-orang Yahudi di Eropa dan Amerika yang tidak mau ke Israel, itu yang sudah di Israel atau yang mendukung gerakan dari Yahudi itu, lobby Yahudi itu juga sudah sangat besar. Artinya yang mendukung membiayai Mossad itu juga sudah sedemikian kuatnya. Bahkan ini bisa mempengaruhi pemilihan kepala negara di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Jadi kalau seorang calon presiden Amerika Serikat itu ingin berhasil, ya dia harus dekat-dekat dengan lobby Yahudi, dengan kelompok-kelompok Yahudi. Nah, kelompok Yahudi ini ada yang jadi pendukung Mossad untuk kemudian memperkeruh Eropa, tapi ada juga yang memang mereka tetap ingin di negara-negara itu karena mereka sudah mapan dengan kekayaannya yang luar biasa. Lobbynya juga sangat kuat. Skenario keempat adalah campuran dari berbagai itu. Jadi ada kaitan dengan skenario pertama yang merupakan balas dendam atau pembelaan diri. Kemudian juga ada kaitan dengan skenario kedua yang ingin merusak citra Islam, dan ada skenario ketiga yang ingin memperkeruh suasana Eropa. Sehingga nanti orang-orang Yahudi itu mau kembali atau mau pergi ke Israel dan mendukung negara Israel. Memang kelebihan dari orang Yahudi itu otaknya memang cerdas-cerdas. Kalau saya mengamati mereka yang mendapat hadiah Nobel dan kemudian menjadi penemu-penemu dan orang-orang
pinter itu memang sebagian besar orang Yahudi. Ambil saja contoh misalnya di bidang ekonomi. Adam Smith yang menjadi fondasi atau titik tolak dasar dari liberalisme itu adalah Adam Smith. Nah, tetapi kemudian yang menjadi basis faham yang sangat komunis itu adalah Karl Marx. Dua-duanya adalah keturunan Yahudi. Nah, demikian pula penemu-penemu di dalam ilmu pengetahuan alam, ada listrik, ada atom dan sebagainya, itu kebanyakan orang-orang Yahudi. Jadi memang pinter-pinter. Nah ini karena itu mereka ingin orang-orang atau gerakan Mossad orang Yahudi yang ingin mengembalikan orang-orang Yahudi ke Israel dengan menggunakan Mossadnya itu ingin supaya nanti makin lama Israel itu menjadi negara yang sangat kuat. Ya. Jadi dalam bidang perdagangan, ekonomi maupun penguasaan teknologinya sangat hebat. Karena itu bagaimana kita sekalian umat Islam termasuk Muhammadiyah ini bisa memberikan kontribusi kepada dakwah khususnya Muhammadiyah agar apa yang umat Islam itu dakwahnya bisa menjadi lebih maju, bisa menjadi lebih hebat, bisa menjadi lebih banyak berpengaruh dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bahkan masyarakat dunia ini, apa yang harus dilakukan. Menurut saya, apa yang sudah ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diletakkan pada awalnya itu, Islam seperti yang dipahami oleh Muhammadiyah ini memang harus disebarluaskan seluas-luasnya. Secara teoretik ini gampang diomongkan, tetapi ketika melaksanakan membutuhkan kesungguhan, membutuhkan pemikiran yang serius, kemudian juga ada yang menangani dengan baik, tapi juga ada dukungan finansial yang banyak. Saya misalkan begini, Indonesia itu penduduknya sekitar 250 juta. Kalau kita ingin sukses di dalam menyebarkan paham Muhammadiyah, maka Muhammadiyah ini harus mempunyai ulama dan mubalek yang sangat banyak. Saya sering mengatakan di tiap ranting itu minimal ada 4-5 orang mubalek Muhammadiyah. Sebab kita tidak bisa berdakwah itu secara hit and run, menyampaikan kemudian pergi, tidak bisa. Harus diamati. Sering saya memberikan contoh, mengapa Rasulullah itu berhasil? Karena Rasulullah itu mengamati perubahan perilaku tingkat keimanan para sahabatnya yang dibina di rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu tidak sehari dua hari, tidak seminggu dua minggu, tapi berbulan-bulan dan mungkin tahunan. Sehingga kekuatan iman orang-orang yang dibina oleh Rasulullah day to day itu menjadi sedemikian kuat. Kalau kita gambarkan tentang sholat khusyuk, bagaimana khusyuknya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita gambarkan tentang kedermawanannya, bagaimana kedermawanan Utsman, Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Kalau ketegasannya kita lihat bagai Umar. Itu sahabat-sahabat yang dibina di rumah sahabat Al-Arqam bin Abi Arqam, dan pembinaannya dari hari ke hari. Ya. Bahkan mungkin dari sholat ke sholat itu Rasulullah membina. Jadi kalau kita mubalek kita hanya sedikit, dakwahnya seminggu sekali atau sebulan sekali, ya kita tidak akan bisa menghasilkan satu kelompok umat yang punya kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, penduduk Indonesia yang tadi 250 juta, tempatnya luas. Itu kita juga membutuhkan ulama yang banyak. Ulama ya mungkin minimal setingkat Pak Yusron tadi ya. Kalau saya
belum sampai pada tingkat ulama. Seperti kalau ulama ya, tapi kalau ulama alim itu bukan. Ya. Tapi kalau ulama ya, karena cuma usia lanjut masih aktif itu. Nah, kita membutuhkan ulama-ulama sekelas Pak Samsul Anwar, sekelas Pak Zunahar, sekelas Pak Yusron dan sebagainya, itu jumlahnya banyak yang bisa memberikan pencerahan dengan tajam, berulang-ulang dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya ulama atau ulama kita sangat terbatas ya, Majelis Tarjih ini misalnya itu Pak Samsul Anwar sampai sekarang itu yang keempat kali, karena sulit untuk mencari pengganti Pak Samsul Anwar. Jadi karena itu kalau kita bilang wow, ulama kita cukup banyak, ya tidak. Karena kalau ada pertanyaan-pertanyaan mau dikirim untuk misalnya sidang kemana itu cari orang yang sekelas kaliber Pak Samsul Anwar itu sangat sulit. Jadi kita ini membutuhkan Samsul Anwar, Zunahar, Yusron yang banyak. Dan ini membuat ulama dan membuat mubalek dalam jumlah yang banyak itu butuh waktu, butuh dana, butuh organisasi yang lebih serius. Nah, padahal ajaran Islam yang seperti dipahami Muhammadiyah itu sangat penting, karena ajaran Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu adalah ajaran Islam yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi umat yang lain dan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Kemudian yang kedua, saya membaca artikel-artikel dalam yang membicarakan tentang bagaimana menghadapi terorisme itu. Jadi kalau tadi yang pertama itu dalam rangka menyebarkan agama Islam yang damai, agama Islam yang menyenangkan, agama Islam yang santun, agama Islam yang menghidupkan, agama Islam yang mencerahkan, agama Islam yang memajukan. Yang pertama tadi, ajaran Islam yang diajarkan. Yang kedua, ketika kita menghadapi terorisme, itu banyak yang menyarankan supaya intelijen diperkuat, pemeriksaan diperkuat dan sebagainya, kemudian persenjataan, bagaimana kemudian mengejar seleksi dan sebagainya. Ini memang salah satu cara yang bagus, tapi sifatnya hanya awal dan sementara. Tapi kalau ke depan itu tidak. Kalau apalagi ada dendam tadi, maka yang dilakukan menurut saya ajaran Islam yang pertama tadi, yang mendamai, yang menyenangkan, yang menggembirakan dan sebagainya, itu disebarluaskan sehingga orang mengerti Islam. Ya, bahwasanya kita ini jangan sampai menyakiti hati, jangan sampai membunuh, jangan sampai melukai, jangan sampai menumpahkan darah, jangan sampai menghina dan sebagainya. Ya, jangan ada dendam dan sebagainya. Itu dakwah yang dilakukan supaya, karena itu kalau kemudian Perancis misalnya presidennya itu mengatakan perang dan sebagainya, itu nanti akan muncul dendam baru. Pasti Perancis hanya menggempur habis-habisan. Itu tidak mungkin orang-orang ISIS itu juga diam. Dia mungkin kalah dalam persenjataan, tapi dia akan melakukan teror-teror dan sehingga akan terjadi kehidupan di Perancis, mungkin juga di Eropa yang lain. Itu suasana yang mencekam terus-menerus. Nah, kalau kita kembali kepada berbagai perintah dalam agama kita itu harus melakukan komunikasi. Ya, artinya pemerintah Prancis itu harus melakukan introspeksi, juga tentunya termasuk pemerintah Indonesia. Kemudian melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok dalam tanda petik yang melakukan penyerangan ini. Kita berusaha untuk bertemu dan lakukan komunikasi supaya kita mengerti apa yang dimaui mereka, bagaimana mereka pemahaman. Mungkin mereka melakukan itu karena kecewa, karena dendam, karena merasa ditekan, karena tidak mendapat kemerdekaan, tidak mendapat kebebasan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian
pemimpin-pemimpin kita mungkin didorong oleh orang-orang Muhammadiyah kemudian mau bisa melakukan dialog-dialog dengan tanda petik orang yang berpaham keras itu, saya kira bisa dilakukan dan itu akan terjadi. Tapi kalau kemudian dilakukan penekanan, penyerang, itu yang akan terjadi dendam. Dan dendam itu ya lalu seperti bara itu tidak pernah. Karena yang namanya wajah orang itu susah. Kelihatannya tersenyum tapi sebetulnya di sininya itu ada limpe tak apa ya. Wajahnya enggak sama, bisa senyum, bisa geleng tapi iya, bisa manduk tapi tidak. Itu manusia ya. Jadi katakanlah intelijen itu bisa sedemikian rupa, tapi kalau orang itu sudah punya niat yang bagus, itu ya ketika ketemu orang itu dia mati dulu, malah ganti dia yang mengawati. Nah karena itu Islam itu kan mengajarkan jangan sampai dendam. Yang pernah saya sampaikan di sini, seingat saya, ketika Rasulullah akan melakukan pembalasan terhadap orang yang menganiaya kemudian menjueng-jueng pamannya yang meninggal dalam perang Uhud, siapa itu? Hamzah, dan bersumpah akan melakukan pembalasan yang luar biasa. Allah kemudian mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 126 itu, supaya kalau kamu melakukan pembalasan maka lakukan pembalasan yang setimpal. Wala in sabartum wa huwa khairul lisabirin, dan jika kamu sabar itu akan. Dan itu dituntunkan di dalam hadis, dituntunkan di dalam Quran, dan ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika menghadapi ujian macam-macam itu tidak kemudian marah, tapi selalu sabar. Dalam apa dakwah di Taif, dalam dia ini menunjukkan Rasulullah begitu luar biasa. Nah, kalau itu kemudian komunikasi dakwah, komunikasi politik, komunikasi itu bisa dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Islam, termasuk pemimpin-pemimpin yang ada di Perancis itu kemudian saya yakin mungkin akan bisa dihentikan. Terus terang ketika misalnya kemarin, ya ini kaitan dengan isu yang pertama tadi, soal apa pengadilan di Den Haag itu ya, soal HAM. Itu kan saya melihat orang yang membela HAM luar biasa itu, wah seakan-akan dia paling adil, dia paling hebat itu. Ya memang aneh. Yang dibunuh pertama jenderal-jenderal. Yang dibunuh sebelumnya ada kiai-kiai, misalnya kalau di Jawa Timur itu tekanan pada kiai-kiai di Ngawi, kemudian penindasan dan akan merampas tanah di daerah Kaligorong, Gontor dan sebagainya ya. Dulu pada zaman Musa itu ada kiai-kiai di Takran dan sebagainya, itu banyak yang mungkin kok malah yang disuruh minta maaf itu negara suruh minta maaf karena banyak orang PKI yang dibunuh. Nah, ini kan harus, kalau kemudian kita melihat sebab akibat itu tidak akan selesai-selesai. Tapi kalau diselesaikan dengan kacamata Islam, kita tidak dendam dan sebagainya, itu bisa selesai. Keluarga saya kebetulan punya pengalaman. Ada tokoh PKI, tingkatannya sudah CC, sudah pusat. Memang tidak di pengurus harian, tapi kalau di Muhammadiyah seperti di majelis itulah ya. Majelis lembaga. Dia ditahan di Pulau Buru. Dia punya anak 2, perempuan dan laki-laki. Karena dia kenal dengan Pak AR, dia kirim surat pada Pak AR, saya ditahan di Pulau Buru karena saya terlibat dalam PKI, saya minta tolong anak saya 2 dipelihara, diasuh. Nah, yang perempuan yang tua itu kemudian disekolahkan di Solo atas beasiswa Pak AR, tapi kemudian oleh PDM Solo
waktu itu masih Pak Muson Burhani mengatakan, sudah Pak AR, tidak usah Pak AR, nanti itu jadi tanggungan PDM Muhammadiyah Kota Solo. Waktu itu Pak Muson Burhani Aramalum yang itu. Sehingga akhirnya anak itu diberi beasiswa oleh PDM Solo, bahkan juga kadang-kadang diberi beras dan sebagainya. Yang kedua, sekolahkan di SPG Muhammadiyah dan kemudian tinggal sama saya dan alhamdulillah selesai dari SPG Muhammadiyah. Nah, sekarang ada di Banjarmasin, di pinggiran. Tapi alhamdulillah ekonominya sudah bagus, anaknya sudah disekolahkan di Stikes di sini dan dia juga punya penghasilan yang cukup lumayan, punya kebun karet sampai 4-5 hektar dan sebagainya. Jadi kalau dalam Islam itu tidak ada dosa warisan. Artinya yang salah dulu orang-orang PKI bapaknya. Tapi anaknya tidak ada, seperti dalam agama ada dosa warisan. Tidak, dia tidak salah, dia tidak ngerti. Karena itu Pak R mengatakan, ya ini anaknya tidak apa-apa, tidak ngerti, kita sekolahkan, kita didik baik-baik dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika terhadap anak-anak orang-orang PKI bisa seperti itu. Nah, kembali kepada ini yang persoalan ISIS dan sebagainya itu, saya kira juga bisa dilakukan seperti itu. Artinya kita memaafkan wal kadziminal ghaidha wal afina aninas, memaafkan manusia, kita berlaku baik. Keluarganya anak Aidit ya enggak apa-apa sekolah. Ya. Karena itu kan bahkan Pak AR itu dalam tulisannya, boleh enggak anak-anak orang-orang PKI sekolah di Muhammadiyah? Boleh, kalau memang tidak punya biaya ya kita carikan biaya. Artinya kita tidak boleh dendam itu. Karena apa yang dilakukan oleh Pak R itu ya mengikuti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu. Ketika Nabi Muhammad itu kemudian sabar dan tidak melakukan balas dendam, akhirnya Hindun itu masuk Islam. Dan ini kan indah sekali. Artinya memutus dendam. Jadi dendam itu tidak dikembangkan. Tapi kalau kemudian melakukan pembalasan, kemudian nanti Perancis itu melakukan penyerbuan besar-besaran, mungkin orang-orang ISIS itu juga akan menyingkir, tapi dia akan melakukan gerilya di tempat-tempat yang lain dan dia melakukan. Dan ini akan menjadikan dunia itu tercekam. Nah, karena itu mestinya umat Islam itu atau orang-orang Prancis atau dan di Indonesia pun nanti bisa kita sarankan seperti itu kalau mau ya. Itu kita lakukan komunikasi antar etnis, antar kelompok, antar agama dan sebagainya untuk mengurangi itu. Sebab terjadinya konflik, perkelahian, pertumpahan darah itu karena pertama kadang-kadang salah paham. Lalu kemudian tidak mengerti karakter-karakter kelompok atau suku yang lain atau agama yang lain, sehingga ini terjadi konflik. Kalau Islam itu kan sudah jelas dalam pergaulan, Allah itu juga mengakui adanya agama-agama lain atau paham-paham lain yang kufur. Nah, mereka yang tidak percaya kepada Islam itu dinamakan orang kafir. Maka bagaimana pergaulan itu diwujudkan seperti yang tersebut di dalam surat Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu dan seterusnya itu. Jadi eksistensinya diketahui, dimengerti. Kamu itu beribadat menurut agamamu, kami beribadat pada kami, bagimu agamamu, bagimu agamamu. Jadi keberadaannya diakui. Tapi di sini tidak kemudian kita menghancurkan dan sebagainya. Orang Kristen, orang Yahudi bagaimana? Allah memberikan penjelasan karakternya itu seperti itu. Bahwa yang namanya orang Yahudi, orang Kristen, karakternya itu tidak akan rela kalau kita beragama seperti kita itu. Walantartu angkal Yahudu walan Nasara hatta, itu tidak rela. Itu karakternya seperti itu dan mereka berdakwah terus. Ya. Tapi itu tidak berarti kemudian harus dimusuhi. Kita juga melakukan dakwah terus menjelaskan. Tapi kalau dakwah Islam itu kan sifatnya menjelaskan, mengajak dan sebagainya. Tidak pernah memaksakan. Karena tidak akan ada gunanya yang namanya pemaksaan akidah itu. Ya. Jadi yang penting maka dalam hal ini sesungguhnya itu dilakukan komunikasi. Supaya terjadi saling pengertian satu sama lain.
Dan jangan dendam. Kalau itu dendam itu akan berulang. Ambon Poso itu agak sulit itu karena ada dendam-dendam yang itu. Nah ini mengajarkan Islam seperti yang diajarkan pahamnya Nabi Muhammad yang kemudian diikuti oleh Kiai Dahlan dan Muhammadiyah melawan itu tidak gampang. Tetapi harus dilakukan. Ya, dilakukan dan sebagainya. Nah, kemudian dalam bidang budaya itu perlu kita kelompok-kelompok itu kalau perlu saling mengunjungi dalam bidang pergaulan hidup dan sebagainya. Seperti yang dimaksudkan di dalam surat Al-Hujurat itu. Ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk ta'aruf itu saling kunjung mengunjungi. Oh, orang Kristen itu wataknya seperti ini, orang Yahudi itu wataknya seperti ini. Apa yang bisa diambil dari orang Yahudi? Apa yang bisa diambil dari orang Kristen? Apa yang bisa diambil orang Konghucu? Wataknya seperti ini. Jadi karena itu gondelan kita, habluminallah kita itu harus kuat supaya kita tidak larut. Karena bergaul dengan orang yang punya kecintaan kepada dunia itu kalau kita tidak kuat itu kita bisa katut. Karena memang seneng-seneng terus kita kan semuanya dalam itu. Jadi maka habluminallah dan habluminannas itu dua hal yang harus dipadukan. Bisa dibedakan tapi merupakan satu kesatuan bagi umat Islam. Nah, ini tidak membatasi pergaulan kita dengan orang-orang non-muslim. Surat Al-Hujurat ayat 13 tadi kan juga tidak membatasi. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. An-nas itu kulun. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, li ta'arafu untuk saling kenal-mengenal. Kalau kita cuma tahu itu ada orang Kristen, tahu orang Yahudi, tapi tidak pernah bergaul, itu tidak akan bisa. Nah, ini saya kira cara yang kemudian kita lakukan dalam rangka melaksanakan surat Al-Hujurat 13, Ali Imran 13, dan kaitan dengan surat Al-Kafirun dan juga ya yang lain-lain sebenarnya seluruh Quran itu. Nah ini saya kira merupakan maka menurut saya baik dalam mengatasi misalnya ini ya kaitan ini di Indonesia menghadapi skenario pertama, skenario kedua, skenario keempat campuran dan sebagainya itu harus dengan memperbanyak mubaligh dan ulama dan melakukan dakwah dengan baik. Nah ini yang harus dibangun oleh umat Islam. Karena itu kita harus membangun sebuah kekuatan SDM yang kuat dalam bidang dakwah. Ini caranya memang tidak mudah, tapi perlu disebarluaskan. Saya kira itu. Monggo Mas.